dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap setiap kita bisa tetap di dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari sebentar kita akan sama-sama bersekutu sebagai kaum wanita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, ini kami di hadapan Tuhan. Kami telah siap untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan berdoa syafaat di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan menolong kami satu persatu, dan kami rindu Tuhan memimpin, agar persekutuan ini dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Dan kami rindu Tuhan memberi hati kami yang sungguh bersekutu di dalam Engkau. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah ada habisnya. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Sehingga Dia rela mati di atas kayu salib. Kemurahan Tuhan. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat.
Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa membuka suara. Kita mendoakan untuk ibadah yang akan berlangsung pada hari Minggu, baik secara onsite maupun online. Kita doakan biar jemaat bisa mulai lagi datang ke gereja beribadah kepada Tuhan dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Kita juga mau berdoa biar sekalipun setiap jemaat di rumah mereka tetap bisa beribadah dengan leluasa dan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan beri kepada kami. Kami rindu Tuhan mendoakan untuk ibadah hari Minggu yang akan diadakan. Tuhan, kami rindu Engkau menolong, memimpin, dan menyertai sehingga ibadah tersebut bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan, baik ibadah online maupun onsite. Jemaat bisa dengan sungguh-sungguh benar-benar memuliakan nama Tuhan, benar-benar dengan sungguh memuji Tuhan, dan juga mereka benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan agar ada jemaat-jemaat Tuhan yang akhirnya bisa tetap setia kembali datang beribadah kepada Tuhan dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan tetap melakukan protokol kesehatan. Kami juga berdoa sekalipun ada jemaat-jemaat yang masih belum berani datang ke gereja untuk beribadah, atau karena usia lanjut mereka akhirnya tidak bisa datang beribadah ke gereja. Kami percaya ada Tuhan, ada campur tangan Tuhan menolong mereka, memberi kesungguhan hati, memberi keseriusan untuk bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan sekalipun masih dalam online. Ini doa kami, kerinduan kami. Berkati setiap penata layan, berkati hamba Tuhan yang membawakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga mau berdoa sama-sama. Kita mau mendoakan untuk persekutuan-persekutuan yang sudah mulai dibuka. Ada persekutuan mesbah doa setiap Rabu jam 6:30 malam. Kita rindu biar juga Tuhan membawa orang-orang ataupun jemaat-jemaat Tuhan datang kembali berdoa di dalam Tuhan bersama-sama dengan para hamba Tuhan maupun dengan jemaat lainnya. Doakan juga untuk persekutuan doa pagi yang diadakan setiap Sabtu. Kita rindu biar Tuhan juga menolong, biar ada jemaat-jemaat yang baru bisa mengikuti persekutuan doa pagi. Kita doakan juga untuk persekutuan komisi pemuda yang sudah dilakukan secara onsite, biar Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang membawa para pemuda dapat datang bersekutu di dalam Tuhan. Kita tidak lupa juga mendoakan untuk persekutuan komisi pria melalui online PA yang dilakukan, dan juga komisi wanita melalui online, bahkan juga untuk live sharing yang diadakan setiap hari Selasa. Kita rindu biar semua ini melalui persekutuan-persekutuan yang ada bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru, bahkan iman rohani jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa buka suara. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk setiap persekutuan-persekutuan secara onsite maupun online. Berdoa untuk mesbah doa, persekutuan doa pagi setiap Sabtu. Berdoa juga untuk persekutuan pemuda yang sudah dilakukan secara onsite. Tuhan membantu dan Tuhan yang memimpin biar semua kegiatan ini berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan komisi wanita, komisi pria, bahkan live sharing yang diadakan setiap Selasa. Tuhan bantu biar persekutuan ini juga sungguh bisa berjalan dengan baik, baik secara online. Kami rindu juga ada orang-orang sungguh bisa mengikuti persekutuan ini dengan sungguh sekalipun mereka tidak bisa berkumpul di gereja. Ini doa kami, kerinduan kami. Berkati setiap hamba Tuhan yang memimpin, berkati setiap pengurus, bahkan majelis-majelis penghubung, sungguh bisa melakukan tugas tanggung jawab di dalam setiap komisi yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita tidak lupa juga mendoakan untuk ibadah sekolah minggu anak, bahkan ibadah komisi remaja, yaitu komisi GIC. Kita doakan agar setiap minggunya, setiap anak-anak, bahkan remaja-remaja bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan secara online. Untuk sementara ini masih secara online, dan kita rindukan ke depannya bisa mereka kembali datang ke gereja dengan leluasa, beribadah bersama teman-temannya, bahkan dengan para lause, ataupun juga dengan para hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa, kita buka suara. Kami mau berdoa secara khusus untuk ibadah sekolah minggu anak maupun juga ibadah komisi remaja, yaitu GIC. Kami rindu Tuhan menolong, Tuhan yang memimpin, biar setiap minggunya setiap anak-anak maupun juga para remaja bisa mengikuti ibadah secara online dengan baik. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan menjaga iman rohani mereka, biar iman rohani mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka tetap mengasihi Tuhan sekalipun mereka belum bisa dengan leluasa datang ke gereja. Kami rindu Tuhan biarlah masa-masa pandemi ini juga bisa segera
segera berakhir, sehingga anak-anak kami sungguh bisa datang kembali ke gereja, bersekutu, beribadah dengan leluasa dengan para lause maupun juga dengan para hamba Tuhan, bahkan dengan para majelis dan juga para pengurus komisi yang ada. Kami rindu Tuhan yang sungguh membukakan jalan dalam kerinduan setiap anak-anak Tuhan datang kembali beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari secara khusus kita juga mau doakan untuk setiap jemaat, khususnya para wanita yang bergumul dengan segala pergumulan yang dihadapi, baik kesehatan maupun juga di dalam usaha. Kita doakan juga setiap pasangan-pasangan yang merindukan anak di dalam keluarga mereka, biar Tuhan juga yang menjaga, memimpin, sehingga mereka diberi jalan keluar untuk memiliki seorang anak. Mari kita juga tidak lupa mendoakan mereka yang sudah lanjut usia, biar Tuhan juga yang memberi kesehatan, Tuhan memberi pertolongan, dan Tuhan memberi perlindungan di dalam hidup mereka. Mari kita berdoa, kita buka suara untuk segala pergumulan jemaat Tuhan yang dihadapi. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa secara khusus untuk anak-anak kami, ataupun untuk jemaat kami yang dewasa, yang lansia. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya ada campur tangan Tuhan di dalam hidup mereka. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, baik dalam sakit penyakit, ataupun di dalam masalah ekonomi, sosial, keluarga, maupun juga kerinduan ingin punya anak, kerinduan ingin punya pasangan. Tuhan tolong bantu, Tuhan tolong pimpin, dan Tuhan arahkan. Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kami percaya ada campur tangan di dalam hidup mereka. Menyerahkan iman rohani mereka juga untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan menjaga, memelihara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga tidak lupa mendoakan untuk persiapan pernikahan dari saudari Jessica dengan saudara Budi. Kita doakan pernikahan mereka bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Mereka akan menikah di bulan April nanti. Kita rindu biar semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini, Tuhan juga tetap memberi kesehatan kepada mereka sekeluarga. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk saudari Fania atau Fei dan juga saudara Awan yang akan berencana menikah di bulan Mei nanti. Kita doakan juga untuk segala persiapannya. Kita rindu juga di dalam acara pemberkatannya semua bisa berjalan dengan baik. Kita juga rindu orang tuanya pun akhirnya bisa percaya kepada Tuhan melalui pernikahan mereka. Mari kita berdoa, buka suara. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk dua pasangan muda yang akan menikah di bulan April maupun di bulan Mei. Ada Jessica, ada Budi yang akan menikah di bulan April tanggal 24. Tuhan menolong, Tuhan memimpin segala persiapan-persiapan akhir mereka, khususnya di dalam kesehatan. Tuhan beri kekuatan kepada tubuh mereka. Tuhan memberi kesehatan kepada mereka. Tuhan melindungi mereka dan seisi keluarga mereka. Kami rindu untuk acara pemberkatan maupun juga acara ramah tamah nantinya pun bisa berjalan dengan baik. Semua bisa berjalan dengan lancar. Mereka akan melangsungkan pernikahan di Bandung. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang menyertai agar segala pernikahan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga rindu biarlah waktu mereka menjalani kehidupan hari lepas hari, mereka tetap ingat akan Tuhan dan memfondasikan Tuhan di dalam hubungan pernikahan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Fania dan juga Awan yang akan menikah di bulan Mei nanti. Tuhan menolong, Tuhan mempersiapkan. Mereka akan melangsungkan pernikahan di kota Tasik, di gereja GKIM Kaintong Tasikmalaya. Kiranya Tuhan memberkati segala persiapannya. Tuhan memberkati juga kesehatan mereka. Tuhan juga memimpin kehidupan mereka hari lepas hari. Khususnya keluarga, orang tua mereka sungguh bisa akhirnya percaya kepada Tuhan, bisa mengasihi Tuhan melalui pernikahan mereka. Kiranya mereka bisa menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah keluarga. Berkati juga ya Tuhan untuk kelanjutan setelah menikah, mereka juga bisa mendasarkan Kristus sebagai fondasi dalam rumah tangga mereka. Ini doa kami, kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tidak lupa terus mendoakan untuk Bina Bakti. Sekolah ini Tuhan masih mengasihi, Tuhan masih sayang, sehingga hari ini sekolah ini tetap berdiri. Tetapi mereka juga banyak sekali pergumulan yang dihadapi. Maka mari kita berdoa sama-sama agar sekolah ini bisa menghadapi segala pergumulan yang terjadi. Doakan untuk setiap yayasan, setiap guru-guru, staf, karyawan, bahkan murid dan orang tua yang mempercayakan anak-anaknya bersekolah di Bina Bakti. Kita juga rindu biar ada
siswa-siswa baru yang dipercayakan oleh Tuhan bersekolah di Bina Bakti. Kita rindu Tuhan bukakan jalan dalam segala persoalan mereka di dalam mengurus sekolah ini. Kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami tidak lupa berdoa untuk sekolah Bina Bakti. Kami sangat sayang dengan sekolah ini dan kami rindu biar Tuhan yang menolong dan memimpin agar sekolah ini bisa tetap ada, bisa tetap eksis di kota Tasik di dalam pengabaran firman Tuhan. Maka Tuhan, kami rindu Tuhan menjawab setiap doa-doa dari anggota yayasan yang bergumul dalam mengurusi sekolah ini, dalam mencukupkan sekolah ini dalam segala hal yang diperlukan. Menyerahkan juga ya Tuhan untuk setiap guru, setiap karyawan, setiap staf. Tuhan bantu, Tuhan menjawab doa-doa mereka di dalam bergumul terhadap sekolah ini. Berdoa juga untuk anak-anak sekolah Bina Bakti yang dididik di sekolah. Tuhan juga memberi mereka disiplin dan kemandirian untuk mau belajar dengan baik, dengan sungguh. Menyerahkan orang tua yang sudah mempercayakan anak-anak mereka bersekolah di sekolah Bina Bakti. Berkati mereka, pimpin mereka, berkati usaha mereka, dan Tuhan juga yang terus memimpin mereka untuk bisa mendukung dan mensupport sekolah Bina Bakti ini. Kami juga rindu ya Tuhan, Tuhan membawa anak-anak baru untuk datang bersekolah di sekolah Bina Bakti. Biarlah ya Tuhan sekolah ini tetap berdiri, maka kami percaya ada cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam sekolah ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita juga tidak lupa mendoakan untuk bangsa negara kita Indonesia, khususnya di dalam menghadapi masa pandemi. Kita bersyukur sekalipun masa pandemi, tetapi ada vaksin-vaksin yang sudah mulai berdatangan dan sudah mulai diedarkan. Bahkan kita rindu sebentar lagi akan diedarkan kepada orang-orang yang berlanjut usia, bahkan juga kepada umum. Kita doakan biar semua bisa berjalan dengan adil, berjalan dengan segera, sehingga corona bisa segera berlalu. Kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia yang bergumul dengan segala kondisi yang ada. Tuhan tolong agar Tuhan memulihkan bangsa negara kami Indonesia ini dalam segala persoalan-persoalan, masalah ekonomi, sosial, politik, maupun masalah-masalah lainnya. Bahkan di dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan segera pulihkan bangsa negara kami Indonesia ini, sehingga kami bisa mengalami new normal di dalam usaha pekerjaan yang dilakukan, di dalam pelayanan, di dalam ibadah, di dalam sektor sekolah, pendidikan, maupun di dalam sektor ekonomi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk vaksin yang sudah berdatangan ke Indonesia. Kami rindu biar vaksin ini segera disebarluaskan, bisa menjangkau setiap orang yang membutuhkan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menjaga bangsa negara kami Indonesia. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pernahkah kita mengalami suatu kali ada seorang yang hendak meninggal, yang akan meninggal dalam kondisi yang sudah tidak baik, kondisi kritis mungkin ya. Lalu orang tersebut memberikan pesan, mungkin pesan yang singkat atau permintaan khusus gitu kan ya. Nah, apakah yang kita lakukan? Biasanya apa yang kita lakukan? Bagaimana respon kita? Nah, saudara, seringkali pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal tersebut pasti akan dilakukan, kecuali pesan itu atau permintaan tersebut itu memang benar-benar sulit untuk dilakukan, tidak bisa dilakukan sama sekali, baru dengan terpaksa tidak akan dilakukan, bukan? Nah, tetapi kalau pesan itu adalah pesan yang memang bisa dilakukan, maka akan dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah pesan yang penting, pesan terakhir, permintaan terakhir, jangan sampai tidak dilakukan. Nah, saudara, itu yang sering kali dilakukan oleh orang-orang di dunia ini, termasuk kita juga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana dengan pesan Kristus di atas kayu salib sebelum Tuhan Yesus mati? Nah, saudara, ini ada pesan kepada Yohanes dan juga kepada Maria, yaitu merupakan perkataan yang ketiga di atas kayu salib Tuhan Yesus berpesan. Nah, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saudara, pesan ini kalau kita baca sekilas mungkin pesan yang biasa gitu ya. Kalau orang mau meninggal ya pasti adalah titip ini, titip itu, bukan? Tetapi saudara, ternyata ada makna yang terdalam dari pesan ini. Dan ini yang kita pelajari. Saudara, mari kita membuka Yohanes 19 ayat 25 hingga ayat 27. Yohanes 19 ayat 25 hingga ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria.
istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu," dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, saudara, siapa yang mengikuti Tuhan Yesus sampai ke Bukit Golgota? Yaitu para wanita yang punya kekuatan, para wanita yang bukan wanita biasa-biasa. Padahal di pandangan bangsa Israel, mereka adalah wanita yang biasa-biasa saja. Bahkan orang-orang Israel kan tidak memandang wanita sebagai orang yang utama, begitu kan? Tetapi pria yang sebagai orang yang utama. Nah, tetapi kemana para murid Yesus? Siapa yang ada di samping Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus meninggal? Yaitu para wanita yang dituliskan di ayat 25 ini, saudara. Tetapi para murid Yesus tinggal siapa? Tinggal Yohanes yang ada di sana. Sedangkan yang lain kemana? Yang lain pergi, kabur, takut. Takut kenapa? Ya takut disalib, takut dihukum mati karena ketahuan mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Mereka kabur, menyembunyikan diri mereka, tidak mau keluar, begitu kan, dari rumah mereka atau dari persembunyian mereka. Tetapi berbeda dengan para wanita ini, para wanita yang sudah mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup mereka secara pribadi. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dari saat Tuhan Yesus dihina, disiksa, dihakimi, sampai akhirnya naik ke atas bukit Golgota pun mereka mengikutinya. Mereka juga bukan dalam usia muda, saudara, para wanita ini. Tetapi di dalam usia mereka, usia yang lanjut, usia yang tua, bukan lagi usia muda. Mereka harus berjuang untuk naik bukit Golgota. Saudara, bukit Golgota itu ada tempatnya di tempat yang tinggi, tempat yang curam. Dan mereka bukan orang-orang yang mudah untuk naik ke atas bukit tersebut. Tetapi mereka berjuang kenapa? Karena begitu mereka mengasihi Tuhan. Saudara, begitu banyak wanita-wanita zaman sekarang berkata, berani mengatakan, "Saya mengasihi Tuhan, tetapi untuk ikut salib Tuhan tidak mau." Banyak wanita-wanita sekarang yang berkata, "Saya mau ikut Tuhan, tapi yang enak-enak saja, yang manis-manis saja. Tetapi kalau yang pahit saya tidak mau rasakan. Kalau yang susah saya tidak mau rasakan, nanti dulu. Toh hidup saya sudah susah, masa saya harus ikut Tuhan Yesus juga dalam kondisi yang susah lagi? Nggak mau." Maunya menikmati yang enak-enak saja. Nah, tetapi beda dengan para wanita ini. Mereka adalah wanita-wanita yang sangat mengasihi Tuhan. Mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka hidup bersama dengan Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan sehingga mereka ada di samping salib Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan para wanita yang berjalan bersama dengan Kristus. Tetapi saudara, kita tidak sedang menceritakan tentang Maria, istri Klopas, saudara Maria, dan juga Maria Magdalena, tidak. Tetapi kita hari ini akan berfokus kepada Maria ibu Yesus dan juga kepada Yohanes. Saudara, kita perlu mengerti dulu siapakah Maria ibu Yesus. Saudara, tentu kita menyadari ya ibu Yesus, ya ibu Yesus. Dia yang melahirkan Tuhan Yesus. Tetapi bukan sekedar itu yang kita perlu tahu. Maria adalah seorang yang mengharapkan kedatangan Mesias di masa mudanya. Saudara, Maria ini adalah salah satu wanita Israel yang dari kecil diajarkan tentang hukum Taurat, belajar firman Tuhan. Maka mereka juga punya pemikiran yang sama dengan Maria. Maria juga sama seperti orang-orang Israel, menantikan Mesias. Mesias yang dinantikan bukan juru selamat, tetapi Mesias yang dimaksud adalah orang ataupun raja yang bisa mengalahkan kekuasaan Romawi yang selama ini menghantui mereka. Karena pada masa itu orang-orang Romawi sedang menjajah bangsa Israel. Maka bangsa Israel ingin mengalami yang namanya kemerdekaan. Maka dengan berbagai macam cara mereka rindu untuk bisa dilepaskan dan dibebaskan dari penjajahan tersebut. Maka itulah yang dimaksudkan dengan Mesias menurut mereka, termasuk menurut Maria. Lalu siapakah Maria? Maria pada masa mudanya adalah seorang perawan yang begitu terhormat dan takut akan Allah.
Dia adalah seorang yang beriman dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ini kita bisa temukan di mana? Saudara, waktu Maria bertemu dengan malaikat Gabriel, apakah dia protes dengan perintah dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya? Ataukah dia menerima? Saudara, kita bisa melihat dia adalah orang yang takut akan Allah. Dia menerima perintah tersebut sebagai tugas tanggung jawab di dalam kehidupannya. Lalu apakah dia akhirnya tidak berdoa kepada Tuhan? Tidak. Saudara, firman Tuhan mencatat melalui puji-pujian Maria, itu disampaikan kepada Tuhan. Itu merupakan suatu ucapan syukur, suatu ucapan doa yang selalu disampaikan kepada Tuhan. Nah, saudara pikir baik-baik, waktu Maria hamil, belum punya suami, dia harus menghadapi berbagai macam persoalan di hadapan dia, diolok-olok, dihina, dianggap sebagai wanita murahan, dianggap hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Nah, saudara, bagaimana dia bisa bertahan? Ya, dengan berdoa kepada Tuhan. Maka sampai akhirnya Yesus disalib pun dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Padahal bagi dia ini adalah kontradiksi rohani. Dia kan, Yesus ini kan adalah Allah. Kenapa harus disalib dan lain sebagainya? Bukankah seharusnya Allah itu menguasai dunia ini, tidak harus mengalami salib dan lain sebagainya? Tetapi Maria menerima itu semua. Ini adalah kontradiksi rohani yang dihadapi, tetapi dia terima itu. Dia berusaha mencerna, dia berusaha pikir, dan dia tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan bukakan mata hati pikirannya untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupannya. Maria juga adalah seorang yang tenang dan tidak banyak bicara. Tetapi dia juga bukan orang yang biasa-biasa, saudara, ya. Bukan biasa-biasa, bukan berarti dia adalah anak raja, dia orang kaya, atau dia orang ternama, terkenal, orang pintar, bukan. Saudara, Maria adalah orang yang sederhana. Tetapi Maria adalah seorang yang tenang. Dia tidak banyak bicara. Nah, saudara, ketahuannya dari mana tidak banyak bicara? Saudara ingat firman Tuhan mencatat di beberapa bagian. Salah satunya yaitu waktu Tuhan Yesus berada di bait Allah. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus berada di bait Allah di usia 12 tahun, kan Maria begitu ketakutan karena dipikirnya Tuhan Yesus hilang, nyasar, lain sebagainya gitu ya, atau ketinggalan di bait Allah. Nah, waktu keluarga menegur Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya kan? Kenapa kalian cari saya? Ini kan rumah saya, ini kan rumah Bapakku, begitu kan? Nah, lalu apakah Maria marah di situ? Kamu kok anak bandel yang ngebangkang ya, gitu kan? Tidak. Tetapi dia kunci mulutnya rapat-rapat. Dia simpan di dalam hatinya, dia pikir, dia cerna perkataan Tuhan Yesus ini. Lalu apakah di rumah lalu dia balas dendam gitu ya kepada Tuhan Yesus karena rasanya dipermalukan di depan banyak orang, sepertinya ditegur di depan banyak orang? Tidak, saudara. Semua berjalan seperti biasa lagi. Sama seperti waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur di perkawinan Kana, bukan? Waktu Maria melihat bahwa anggur hampir habis, dia minta tolong sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menolak. Dia mengatakan ini belum waktunya, begitu kan ya? Lalu apakah Tuhan Yesus Maria marah-marah di situ? Kamu anak kok nggak nurut sih gitu ya? Kamu kan anak Allah, kamu bisa buat mujizat, kamu bisa mengubah air menjadi anggur gitu kan? Apakah Maria mengatakan hal itu kepada Yesus? Tidak, saudara. Maria diam. Maria tidak berkata apa-apa, tidak berkata sedikit pun. Saudara, ini adalah contoh wanita yang bijaksana. Contoh wanita yang hidup di dalam Tuhan, mengerti firman Tuhan, dia kunci mulutnya. Dia jaga ucapannya. Walaupun dia belum mengerti, apa sih maunya Tuhan Yesus? Apa sih maunya anak saya? Apa maksud dari perkataannya Tuhan Yesus? Tetapi dia kunci mulut. Dia pikir baik-baik, dia selami baik-baik. Tidak dendam, tidak marah. Tapi dia pikir, cerna baik-baik. Nah, saudara, itu adalah seorang wanita yang bijaksana. Karena masa ini banyak wanita-wanita yang tidak bijaksana, berkata kasar, menggosipkan orang, menjatuhkan orang melalui mulutnya sendiri. Saudara, itu hal yang mengerikan. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia rajin ke gereja, dia adalah aktivis gereja, atau pengurus gereja, atau majelis di gereja, atau hamba Tuhan di gereja. Tapi kalau mulutnya menjatuhkan orang, menggosipkan orang, bahkan mudah marah, mudah mengatakan kata-kata kasar, begitu kan? Itu bukan mencirikan orang Kristen.
Itu bukan mencirikan anak Allah, umat Allah. Saya tidak tahu itu mencirikan apa. Saudara yang bisa menjawabnya. Maka saudara hati-hati sebagai kaum wanita, jaga ucapan kita. Saudara, saya juga sama. Saya itu orang yang gampang ngomong begitu. Tetapi melalui firman Tuhan ini saya juga banyak belajar. Waktu saya renungkan, oh iya ya, saya sebagai hamba Tuhan lagi. Terlebih lagi saya harus menjaga mulut saya, ucapan saya, pikiran saya agar tetap bersih, agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mudah saudara, tetapi harus dilatih, dan dilatih. Nah lalu saudara, kita lihat lagi. Saudara, Maria ini adalah seorang yang diberkati lebih daripada wanita lainnya. Kenapa? Karena rahimnya dipinjam oleh Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus. Dia juga adalah seorang ibu dari seorang anak yang menyerahkan dirinya untuk disalib demi menebus umatnya. Saudara, hati ibu atau wanita mana yang tidak sedih, tidak kecewa, atau mungkin sakit hati waktu melihat anaknya harus mengalami penghukuman. Bahkan ini penghukuman disalib. Salib itu hina, saudara. Salib itu adalah hukuman paling berat pada masa itu. Jadi bukan ditembak mati selesai, bukan, tidak. Tetapi salib itu adalah dibunuh atau dihukum secara pelan-pelan, sakit akhirnya mati. Nah saudara, ini adalah penghinaan besar bagi bangsa Israel. Dan ini juga penghinaan besar bagi Maria sebagai mamanya Yesus. Padahal Maria tahu sendiri siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus adalah anaknya yang tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Tetapi dicaci maki, dihina, dihianati, bahkan dijadikan saksi-saksi palsu bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan berbagai macam pencemaran nama baik, pencemaran agama, sesat, ataupun lain sebagainya. Padahal Maria tahu siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang dirasakan oleh Maria. Begitu sakit hatinya, begitu sedih hatinya, tetapi dia tidak berucap sedikit pun kepada Tuhan. Dia tidak mengatakan kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, atau menjadi provokator di tengah salib tersebut, begitu ya. Provokator protes kepada raja, kepada hakim, atau lain sebagainya, kepada ahli Taurat gitu ya. Nah tidak. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi dia berusaha belajar menerima. Sekalipun dia gak mengerti kenapa harus Tuhan Yesus anaknya yang dipilih untuk mati di salib. Dia belum mengerti, saudara. Dia adalah seorang ibu yang belum mengerti apa makna dari salib itu sebelum perkataan ketiga Tuhan Yesus ucapkan kepada dirinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sekilas tentang Maria. Lalu kita lihat siapa Yohanes. Nah saudara, Yohanes itu adalah salah satu murid Yesus yang masih muda. Saudara, firman Tuhan di Alkitab yang kita baca tidak diperjelas namanya. Tetapi waktu saya mempelajari firman Tuhan ini, saya baca beberapa buku, ternyata yang dimaksud adalah Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan. Nah, lalu kenapa ada Yohanes di sana? Dia adalah murid yang dikasihi Tuhan, dan dia adalah salah satu murid Yesus yang masih muda dibandingkan para murid lainnya. Lalu dia adalah murid satu-satunya yang berdiri di samping salib Yesus yang menemani para ibu-ibu tersebut. Saudara, di mana para murid yang lainnya? Di mana Petrus? Di mana Yakobus? Di mana yang lainnya? Mereka kabur, tetapi Yohanes tetap stay di sana, tetap tinggal di sana, ikut perjalanan salib Yesus. Hatinya sakit, tentu sakit, karena dia melihat seorang sahabat, seorang guru harus mati di salib. Padahal Yohanes juga tahu Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan Yohanes tahu betapa rendah hatinya Tuhan Yesus sebagai seorang guru. Betapa hebatnya Tuhan Yesus di dalam mengabarkan firman Tuhan. Maka firman itu yang mengubah hatinya untuk hidup di dalam Tuhan. Nah lalu selanjutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes adalah seorang muda yang pergi dengan segera memberitahukan bagaimana Tuhan Yesus akan segera disalib, akan segera dihukum. Dia pergi bukan kabur,
tetapi pergi memberitahukan kepada kerabat-kerabat lainnya, kepada orang-orang terdekat dengan Tuhan Yesus. Diberitahukan sehingga mereka bisa datang, mereka bisa mensupport Tuhan Yesus begitu ya di dalam kondisi yang menyakitkan ini. Nah, saudara, maka ada inisiatif yang diberikan oleh Yohanes di dalam kasus tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka sekarang kita masuk di dalam makna dari perkataan ketiga Yesus saat disalib. Yang pertama, Yesus berkata kepada ibunya di ayat 26. Saudara, saya akan langsung terjemahkan di dalam bahasa Yunani yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa aslinya itu di dalam bahasa Yunani, wanita inilah anakmu. Saudara, Indonesia di LAI ini tidak terlalu jelas karena mengatakan ibu inilah anakmu. Sepertinya sopan sekali begitu ya. Tetapi di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa aslinya, dikatakan wanita inilah anakmu. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah anakmu. Wanita, disebutkan wanita di sini. Saudara, wanita di sini Yesus ingin sampaikan atau menunjukkan bahwa dalam perkataan ini ada pengungkapan hubungan antara ilahi dengan manusia, antara Allah dengan manusia. Yesus adalah Allah, sedangkan Maria dan Yohanes adalah manusia, ciptaan Allah. Nah, saudara, ini memang di dalam hubungan manusiawi Yesus pernah meminjam rahim Maria, begitu kan ya. Tetapi dia sebagai Allah memerintahkan kepada ciptaannya, yaitu kepada Maria. Wanita, inilah anakmu, yaitu Yohanes tuh anaknya dia, begitu ya. Walaupun bukan anak kandung gitu kan, tetapi ini loh diserahkan kepada Yohanes. Maria juga harus mau menerima Yohanes sebagai anaknya. Saudara, dalam hal ini, dalam ucapan ini akhirnya justru Maria dibukakan mata hatinya, mulai mengerti apa itu makna Mesias. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sebagai juru selamat yang memang harus mati disalib demi menebus umatnya akibat dosa. Nah, dia mengerti itu sekarang. Tadinya kan belum mengerti. Ada nubuatan dari Simeon, ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang dia tidak mengerti, firman-firman yang dia dengar dari Tuhan Yesus tapi dia tidak mengerti. Tetapi sekarang dia mulai mengerti, oh yang dimaksud Mesias ini bukan raja yang akan melepaskan dia dari hukuman atau dari perbudakan bangsa Romawi, penjajahan Romawi, bukan itu. Tetapi lebih dari itu, yaitu Tuhan Yesus memang harus mati disalib untuk menebus umat manusia dari hukuman maut akibat dosa. Nah, lalu Maria harus mengambil sikap yang benar di dalam relasi kekekalan. Artinya Maria menyadari dirinya hanyalah pengikut Yesus, hanyalah umat Allah. Maria dalam pemikiran super rasional. Dia harus menyadari bahwa Yesus sebagai anaknya sendiri dan Yesus juga sebagai juru selamatnya. Saudara, Maria ini akhirnya bisa memperdalam firman Tuhan begitu ya. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia makin dibekali oleh firman Tuhan, oleh pengertian firman Tuhan baik dalam hati maupun pikirannya. Saudara bayangkan begitu ya bahwa Maria dalam pemikiran super rasionalnya melihat Yesus sebagai anaknya secara manusia dan Yesus juga sebagai juru selamatnya secara Allah. Nah, ini yang dia lihat. Nah, saudara, waktu Yesus disalib, Maria, apa yang Maria lakukan? Maria tetap diam. Ini menunjukkan sikap bahwa dia adalah orang yang bijaksana. Maria bijaksana untuk membuka mulutnya di dalam kontradiksi rohani. Saudara, di awal saya sudah sampaikan tentang kontradiksi rohani. Dia pikir ini Allah, kok kenapa harus dihukum begitu ya? Kalau dia adalah Allah dan Mesias, harusnya dia diberi sesuatu yang layak, bukan gitu ya Yesusnya, tetapi ini tidak. Di dalam kontradiksi rohani dia tetap kunci mulutnya karena dia adalah orang yang bijaksana. Dia tidak protes, dia tidak marah. Nah, lalu selanjutnya saudara kita lihat melalui perkataan Tuhan Yesus ini, Maria menyadari bahwa Yesus harus menanggung segala dosa umat Allah dan manusia tidak mempunyai bagian di dalam mengerjakan keselamatan itu. Artinya begini saudara, sekalipun Maria adalah ibu Yesus, tetapi Maria tidak punya andil sedikit pun untuk menyelamatkan umat manusia.
Memang rahimnya dipinjam oleh Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak bisa untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa yang bisa menyelamatkan umat manusia? Yaitu Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang disebut sebagai juru selamat. Nah, saudara, Maria tahu karena yang disalib itu, dia kalau sebagai ibunya tentu dia pikir, udah saya aja yang disalib gitu ya, daripada anak saya yang disalib, lebih baik saya yang disalib. Nah, saudara, mungkin awalnya dia pikir seperti itu. Tetapi sekarang setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, bahkan perkataan pertama kedua dia juga dengar, makin dibukakan mata hati pikirannya. Dia semakin mengerti, ya memang saya manusia, saya juga membutuhkan keselamatan. Maka saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, saya tidak bisa menyelamatkan orang lain. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya tidak punya andil apapun untuk menyelamatkan manusia lepas dari dosa. Selain Tuhan Yesus harus mati di salib. Nah, itu membuka mata hati pikirannya sehingga waktu dia nantinya pulang, setelah melihat Tuhan Yesus mati di salib, dia pulang dengan hati yang tenang karena dia sudah mengerti apa maksud dari Mesias. Apa maksud dari perkataan-perkataan Yesus selama ini? Apa maksud dari nubuatan Simeon? Bahkan perkataan dari Elisabet pada saat Maria sedang hamil dan mengunjungi Elisabet. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dialami oleh Maria. Lalu yang kedua, makna kedua dari perkataan ketiga Yesus saat disalib. Saudara, Yesus berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Saudara, sama posisinya antara Allah dengan Yohanes sebagai umat Allah, sebagai manusia ciptaannya. Yesus menunjukkan perintah kepada Yohanes untuk merawat Maria yang sudah lanjut usia itu. Yesus tahu bahwa Maria membutuhkan Yohanes untuk merawat dirinya di masa tuanya. Yesus sebagai anak yang lahir dari rahim seorang ibu, dia sebagai manusia, dia menjalankan hukum Taurat. Saudara bayangkan ya, saat dia disalib, harusnya dia pikirkan dirinya sendiri, kesakitannya sendiri. Tetapi dia masih pikirkan mamanya itu, nanti siapa yang jaga, siapa yang rawat, siapa yang urus, saudara. Maka dia sedang menjalankan hukum Taurat di dalam Keluaran 20 ayat 12, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Maria dan kepada Yohanes. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes karena dia sedang menghormati Maria sebagai ibunya secara manusia. Saudara, lalu mengapa Yesus memilih Yohanes untuk merawat Maria? Nah, saudara, ini ada hal yang menarik. Saudara, Yohanes ini adalah murid yang paling muda di antara para murid yang lainnya. Maka Yesus berpikir bahwa Yohanes ini bisa punya waktu yang cukup lama, yang mampu untuk menjaga Maria di dalam usia lanjutnya. Maka diberikan kepada Yohanes. Selain itu apa lagi? Saudara, Yohanes ini memiliki kekayaan lebih daripada para murid lainnya, sehingga dia punya kesanggupan untuk merawat Maria lebih baik. Nah, saudara, di sini bukan berarti Tuhan Yesus memikirkan kekayaan seseorang, tidak gitu ya, menitipkan seseorang kepada orang yang kaya gitu kan, bukan. Tetapi maksudnya di sini adalah karena Tuhan Yesus memberikan tugas tanggung jawab yang Yohanes sanggup untuk lakukan, begitu. Nah, Tuhan Yesus bukan karena matre, bukan. Karena ingin Maria hidup nanti di masa tuanya, hidup foya-foya, hidup enak, segala macam, bukan, saudara ya. Tetapi Yesus tahu bahwa Yohanes ini akan sanggup membiayai, mengurus, merawat, menjaga, memelihara Maria hingga akhir hayat hidup Maria. Saudara, kalau zaman sekarang saja ya, kalau kita punya anak gitu kan ya, kita akan ikut anak yang mana, begitu kan. Saudara, tentu bukan anak yang punya banyak uang sekali, begitu kan ya, tapi nggak bisa ngurus kita. Tetapi tentu kita akan mencari anak yang memang bisa mengurus kita, yang sanggup mengurus kita dalam kondisinya dia, dalam keadaannya dia sanggup mengurus kita hingga akhir hayat hidup kita. Itu bukan yang kita mau, itu bukan yang kita rindukan. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Yesus melihat bahwa Yohanes itu sanggup
Salah satunya memang karena dia punya kekayaan atau misalnya materi yang lebih dibandingkan para muridnya. Karena Yesus tahu nanti di masa tuanya Maria ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Yohanes, dan Yohanes sanggup untuk membiayainya itu. Nah, saudara, sama seperti kita mengurus orang tua lansia begitu ya. Biaya hidup mahal bukan ya waktu mengurus si lansia. Beli pampers dewasa, obat-obatannya, makanannya, susunya juga pasti tentu yang mahal, vitamin yang mahal. Memang zaman dulu tidak seperti itu, saudara, memang tidak seribet sekarang begitu ya, tetapi ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai orang yang sudah lanjut usia. Nah, maka Tuhan Yesus sampaikan itu kepada Yohanes ya, untuk memilih Yohanes menjadi murid yang menjaga mamahnya itu. Nah, lalu selanjutnya saudara, Yohanes ini adalah murid yang paling bertanggung jawab. Dibandingkan murid yang lainnya, dia adalah murid yang bertanggung jawab. Di dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus, Yesus melihat bahwa Yohanes ini kalau diberi tugas, diberi tanggung jawab, dia pasti akan mengerjakannya. Dia pasti akan melakukannya. Maka Tuhan Yesus memilih Yohanes dan mempercayakan Maria, ibu Yesus itu kepada Yohanes. Lalu saudara, Yohanes menyadari ada cinta Kristus. Nah, saudara, kenapa memilih Yohanes? Karena Tuhan Yesus melihat Yohanes menyadari akan cinta kasih Kristus kepadanya lebih dalam daripada rasul lainnya. Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa di ayat 26, murid yang dikasihinya. Saudara, arti murid yang dikasihinya bukan berarti Tuhan Yesus pilih kasih. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua muridnya sendiri. Dia mengasihi siapapun. Karena di mata Tuhan Yesus para muridnya itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, dan lain sebagainya. Tetapi makna dikatakan bahwa murid yang dikasihinya, ini artinya adalah Yohanes punya kesadaran lebih dibandingkan murid-murid yang lainnya tentang kasih Kristus. Maka firman Tuhan di dalam Yohanes, saudara, kalau baca kitab Yohanes, saudara akan menemukan begitu banyak cerita tentang kasih. Kisah tentang kasih antara Allah dengan manusia, Allah dengan umatnya. Maka seringkali Yohanes disebut sebagai rasul kasih, karena memberitakan firman Tuhan yang penuh dengan kasih, dan kasih. Baik di dalam kitab Yohanes maupun di kitab 1, 2, dan 3 Yohanes, semua tentang kasih. Karena dia menyadari bahwa kasih Kristus itu begitu besar di dalam kehidupannya, dan dia bisa sadar kasih itu nyata di dalam kehidupannya. Maka dia berjalan hidup di dalam kasih Kristus. Saudara, banyak orang sekarang tidak mau merasakan kasih Kristus. Kasih Kristus hanya dirasakan sekedar saja. Sekedar saja. Kalau Tuhan memberi saya berkat, Tuhan memberi saya rejeki, Tuhan memberi saya kesehatan, Tuhan mendengar doa saya, Tuhan mendengar keluh kesah saya, Tuhan menjawab doa saya sesuai dengan apa yang saya mau, baru saya melihat bahwa itu kasih Tuhan. Nah, saudara, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan kasih Kristus yang diperdalam, yang diselami, yang dimengerti, yang menjadi evaluasi diri adalah kasih Kristus di atas kayu salib. Kasih rohani yang dirasakan. Saudara, begitu juga Yohanes, sekalipun nanti dia sulit menghadapi kehidupannya karena dia akan menjadi pengabar firman di Efesus maupun di tempat-tempat lain. Tetapi Yohanes mau tetap berjalan dengan Yesus. Kenapa? Karena dia merasakan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Sudah menyentuh hatinya, hidupnya, dirinya, pikirannya. Seluruh kehidupannya disentuh oleh kasih Kristus. Bukan hanya sekedar hal-hal yang enak dia terima, tetapi hal sulit juga dia melihat kasih Kristus. Nah, inilah perbedaan antara Yohanes dengan para murid lainnya. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, Yohanes sebagai murid yang dikasihinya. Murid dikasihinya, dia menamakan dirinya sebagai murid yang dikasihinya, karena dia merasakan kasih Kristus besar di dalam kehidupannya. Dia menyelami dan dia menyadari bahwa kasih Kristus besar sekali di dalam kehidupannya. Nah, saudara, maka respon Maria dan Yohanes terhadap pesan Yesus adalah mereka mendengar, mereka taat. Saudara, waktu perkataan Tuhan Yesus disalib yang ketiga ini,
Maria dan Yohanes ini mendengar pesan Yesus, maka mereka bukan hanya sekedar mendengar lalu berlalu begitu saja, tetapi mereka juga taat melakukan perintah itu. Saudara, ini bukan suatu pesan, sekedar pesan sebelum Yesus meninggal, tetapi ini adalah suatu perintah antara Allah dengan umatnya. Maka ini punya makna yang mendalam. Perkataan ketiga saat Yesus disalib ini berarti bahwa Tuhan mau supaya setiap orang yang sudah menyadari cinta kasih Tuhan atas dirinya juga mau menanggung suatu beban, tugas tanggung jawab dari Tuhan. Nah, saudara, maka kita lihat siapa saja yang sudah mengalami salib Kristus, cinta kasih Kristus, maka dia akan meninggikan Kristus dan menanggung beban serta resiko di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Orang yang sudah mengalami Kristus, sudah merasakan salib Kristus, maka mereka akan meninggikan Kristus, menanggung beban serta resiko di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Lalu saudara, orang-orang yang sudah mengalami Kristus, mengalami cinta kasih-Nya bahkan salibnya, dia akan menjadi orang yang sungguh melayani Kristus dari hati, melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara, pelayanan yang dilakukan ini tentu bukan pelayanan yang sembarangan, tetapi pelayanan yang bermutu, yang berkualitas baik, berkualitas benar, bahkan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang berani dan rela berkorban untuk Tuhan dan tidak gila hormat. Saudara, ini adalah ciri-ciri orang yang sudah merasakan salib Kristus dan sudah merasakan cinta kasih Kristus di dalam kehidupannya. Maka saudara, aplikasi bagi kita hari ini, mari kita sebagai wanita-wanita di hadapan Tuhan, kita menyadari kasih Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Caranya bagaimana? Kita semakin mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Kita merasakan dan kita melihat bahwa Yohanes dan Maria sudah menjadi contoh teladan bagi kita. Maka kita juga harus semakin mengasihi Dia dengan sungguh, mengasihi Kristus dengan sungguh, dengan sepenuh hati kita, sepenuh hidup kita. Dan marilah kita melayani Tuhan dengan serius, dengan penuh berkualitas dan bertanggung jawab agar nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang belum melayani Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk melayani Tuhan. Mari kita berkomitmen dan mari kita mempraktekkan melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan bagi kita yang sudah melayani Tuhan, mari kita lebih serius lagi melayani Tuhan. Mari kita punya kualitas pelayanan yang baik. Saudara, kualitas pelayanan bukan hanya ditorehkan atau disimpan atau dicap kepada hamba Tuhan, tetapi setiap kita umat Allah yang sudah mengalami penebusan dari Allah, kita juga seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas dimanapun kita berada, baik di gereja, di rumah, di tempat kita bekerja. Mari kita melayani Tuhan dengan kualitas yang baik, punya mutu yang baik. Saudara, kalau contohnya barang, kita tentu pasti beli barang yang bukan sekedar mahal ya, tetapi tentu yang punya kualitas yang baik. Kalau murah memang itu berkualitas, kenapa kita tidak mau? Pasti kita akan ambil, bukan? Nah, sama. Begitu juga dengan pelayanan kita. Kita orang yang rohani di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama memiliki kualitas pelayanan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, saudara, jangan lupa bertanggung jawab di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, dan jangan gila hormat. Saudara, melayani Tuhan bukan karena kita mau dihormati, mau dianggap penting oleh orang dunia, tetapi kita lihat ada Tuhan yang patut dimuliakan, maka kita melayani Tuhan dengan bertanggung jawab di hadapan Dia. Saudara, biar firman Tuhan ini jadi ingatan bagi setiap kita. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, sudah disalib untuk kita, menebus dosa kita. Perkataan ketiga ini jadi ingatan kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai kaum wanita yang tidak dipandang oleh orang dunia, tetapi dipandang oleh Allah. Maka kita mau lebih mengasihi Dia, dan mari kita melayani Dia dengan serius, dengan penuh tanggung jawab dan berkualitas. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan melalui firman Tuhan ini. Tuhan mengajarkan kami hari ini bagaimana kami hidup, seharusnya hidup semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mati bagi kami lebih dulu, sudah menyatakan kasih-Mu yang besar di salib itu lebih dulu kepada kami. Maka ajar kami untuk lebih mengasihi Engkau. Kami juga mau berdoa menyerahkan, biarlah kami bisa mulai melayani Engkau dengan hati yang sungguh, dengan penuh berkualitas, dan juga dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak gila hormat, tidak harus selalu dipuji, tetapi kami percaya ada Tuhan bersama-sama kami, Tuhan yang melihat pelayanan kami. Ini doa kami. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan kami rindu Tuhan tetap menjaga dan memelihara hidup kami. Berkati kami di dalam menghadapi masa-masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pesan saya sebagai pembina Komisi Wanita yaitu tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan baik secara online maupun onsite, tetap bersekutu di dalam Tuhan, tetap menjaga iman rohani kita di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sedikit pun. Kalaupun saudara punya masalah, kalaupun saudara punya pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah bagi setiap ibu-ibu, setiap wanita di dalam berbagai usia yang dalam kondisi sehat tubuh, boleh datang ke gereja, boleh hadir ke gereja, mulai lagi mendisiplinkan diri kita, rohani kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan membuat kita menjadi lemah terhadap ketakutan masa-masa pandemi, karena saudara bersyukur vaksin terus disebarluaskan, dan kita rindu agar vaksin itu bisa segera juga kita dapatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi jangan biarkan masa-masa itu membuat kita akhirnya malas datang ke gereja ataupun berkompromi untuk tidak datang ke gereja. Maka saya rindu setiap kita bisa kembali hadir, berkumpul, beribadah. Setidaknya seminggu sekali kita beribadah kepada Tuhan. Namun kalau bisa pun kita bisa tetap datang bersekutu di dalam persekutuan doa pagi maupun juga di dalam persekutuan doa malam di dalam mesbah doa. Karena saudara, tentu kita gereja memikirkan protokol-protokol kesehatan yang terbaik bagi setiap kita. Maka saudara jangan takut untuk datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah kita, persekutuan kita secara onsite, secara datang ke gereja itu berbeda dengan persekutuan kita atau ibadah kita di rumah. Rasanya berbeda dan juga kondisinya juga berbeda. Kalau di gereja kita benar-benar dikhususkan, difokuskan untuk datang beribadah kepada Tuhan tanpa diganggu oleh hal-hal lain. Tetapi kalau di rumah seringkali mungkin kita hanya menonton ibadah atau kita melakukan berbagai macam kegiatan sekalipun kita sedang beribadah. Atau mungkin pikiran kita bisa kemana-mana. Tetapi saya rindu, mari kita datang ke gereja. Mari kita menyemangati iman rohani kita. Karena ini adalah waktu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.